الله أكبر من أن يوقع بين أربع. بسم الله الرحمن الرحيم. Apa sih api neraka itu? Kenapa harus kita takut? Allah sebutkan naran waquduhan nasu wal hijarah. Neraka itu adalah api yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi manusia-manusia yang hangus terbakar, mereka tidak mati, mereka tergeletak di atas batu-batu yang sudah membara. Kemudian mereka juga termasuk menjadi bahan bakar itu, dan Allah sempurnakan lagi kembali, seperti itulah. Tapi bahan dasarnya, pembakarnya adalah batu. Plus lagi dijaga oleh malaikat. Kita sudah bahas di pasal dulu di Minhajul Muslim tentang iman kepada malaikat. Siapa mereka? Makhluknya Allah SWT yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia dan kekuatannya jauh lebih besar daripada manusia. Cukuplah sebuah hadis Bukhari yang berbunyi, kata Nabi SAW, Jibril, pemimpin para malaikat, Allah karuniahi 600 ekor sayap yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Masih ada 599 sayap Jibril AS yang tidak dipakai kalau hanya untuk menghancurkan kita semua. Penjaga neraka dikenal dengan nama Zabaniyah, sebagaimana ada ayat yang mengatakan falyad'u nadiya sanad'uz Zabaniyah. Nanti orang-orang neraka itu pada saat masuk mereka teriak-teriak, panggil semua yang mereka sembah selain Allah. Silahkan, mau panggil syaitannya, mau panggil batunya, mau panggil pohon keramatnya, mau panggil manusia yang dia kultuskan sebagai orang yang bisa memberikan pertolongan padanya, maka kami akan memanggil Zabaniyah. Zabaniyah istilah bagi nama kelompok penjaga neraka itu sendiri. Sifat mereka dua hal yang sangat ditakuti oleh manusia sebenarnya. Kalaupun sifat ini ada pada manusia juga, malaikat-malaikat yang giladun syidat. Gilad itu adalah kasar. Kalau ada orang kasar kata-katanya tetapi tangannya tidak memukul misalnya, kakinya tidak menendang, masih biasa aja. Artinya orang biasa ngangkat suaranya. Tapi dalam bahasa Arab kalau digabungin antara giladun, kata-kata yang kasar, keras, menggelegar, membuat orang takut, syidad, keras, diikuti dengan pukulan, tendangan, remukan, apa sajalah masuk dalam gilau, syidad, ya. Makanya di sini terjemahannya yang ringkas adalah keras, ya, kasar, emang sudah begitu. Dan malaikat-malaikat ini memang Allah ciptakan begitu, tidak ada toleransi, tidak ada sama sekali ya negosiasi, habis sudah ceritanya semua. Sampai nanti akan kita pelajari bagaimana ahli neraka nanti akan memanggil Malik, pimpinan malaikat yang menjaga neraka, sambil mereka meminta, wahai Malik, mintalah kepada Tuhanmu Allah agar bisa meringankan untuk kami azab sehari. Di dalam sebuah hadis dikatakan Malik tidak menjawab mereka 500 tahun, didiami, dibiarkan saja, tersiksa baru dijawab. Jawabannya pun Malik nanti setelah 500 tahun, bukankah sudah datang kepada kalian para utusan Allah, tapi kalian yang cengkal, keras kepala, nggak mau, sampai mau meninggal pun masih dikasih kesempatan taubat juga nggak mau. Nah ini rasain sekarang, sudah disiksa sampai 500 tahun sekian, kemudian jawabannya pun malaikat seperti itu. Bukan sifat ini berarti buruk bagi malaikat itu, ya bukan, karena malaikat sifatnya Allah tutupi. Allah mengatakan, maksudnya Allah tutup ayat ini dengan menyebutkan tentang sifat mereka. Kenapa mereka kasar dan keras tadi? Karena mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan dan tidak pernah juga menolak apa yang Allah titahkan. Mereka selalu patuh. Allah suruh potong-potong, Allah suruh penggal-penggal, Allah suruh setrika-setrika, pokoknya segala sesuatu yang diperintahkan seperti itulah. Jadi sifat kasar dan kerasnya karena perintah Rabbul Alamin kepada orang-orang yang memang maksiat. Ini juga pelajaran Bapak Ibu sekalian, ada manusia subhanallah cukup dengan peringatan lisan,
kita nasihatin, atau mungkin ada orang dengan isyarat mata, dengan isyarat tangan, dia sudah faham. Misal kita mengatakan diam, dikasih isyarat tangan misalnya, sudah ngerti. Ada manusia yang subhanallah peka, dan ini manusia yang baik. Umumnya ini sifat orang beriman. Dan sifat orang munafik dan orang kafir adalah orang yang tidak bisa memang diingatkan kecuali dengan keras. Memang maunya begitu. Ada orang subhanallah nanti sudah tabrakan, sudah patah tulang, sudah bocor kepalanya, baru mau tobat, gitu kan? Sebelumnya Allah ingatkan banyak tuh sebenarnya. Banyak sekali peringatan Allah Azza wa Jalla yang datang kepadanya supaya dia taubat. Peringatan-peringatan lembut dari ibunya kah, dari ayahnya kah, dari temannya kah, dari saudaranya kah. Nggak mau diengah, gitu kan. Emang orang begini butuh sesuatu yang keras dan kasar baru bisa. Ada penjahat-penjahat. Waktu saya menghadapi kasus salah satu teman saya di Jeddah, subhanallah, di Jakarta ditipu. Dia minta tolong sama saya. Saya masuk ke kantor polisi kita dan saya kaget melihat orang-orang ini. Saya tahu benar mereka memang menerima duit dari teman yang ini, ya, dia minta tolong dengan saya, subhanallah, tapi di depan polisi berani bersumpah atas nama Allah kalau nggak pernah terima. Sampai dibawain Al-Quran tetap nggak mau. Enggak. Loh, saya balik ke wajahnya, saya mengatakan, saya sendiri lihat kamu menerima itu. Dia bilang enggak pernah. Subhanallah. Dan awal memang sudah niat menipu. Dia mengatakan enggak ada surat. Memang kita sebagai muslim sama muslim saling percaya. Teman saya percaya saja gitu. Subhanallah, perilaku. Lalu saya sampai saking tidak bisa ngontrol waktu itu, saya mengatakan, saya baru pertama kali diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla penghuni neraka di dunia ini kalian. Kok bisa? Kenapa nggak mau akuin? Kenapa nggak kembalikan haknya orang? Bagaimana bisa kalian bisa tenang tidur dengan mengambil uangnya orang lain? Ini saudara muslim, kalau dia berdoa buruk akan berbahaya buat kalian. Tetap saja lisannya mengatakan tidak. Orang seperti memang tidak layak, tidak bisa dengan lisan. Memang nggak mau. Harus dengan sesuatu tindakan yang keras. Di zaman Nabi Muhammad SAW, kasus Ibnu Abi Huqaiq yang menyembunyikan emas. Maka Nabi SAW tanya, apakah kalian mengambil emas itu? Mereka bilang enggak. Ini orang Yahudi ya. Kemudian Nabi SAW menyuruh Zubair bin Awam menghukum. Dicambuk sama Zubair. Setelah dicambuk, dia merasa sakit, baru dia mengaku, iya, emang saya mengambilnya. Jadi emang dicambuk baru mengaku. Tadi awal ditanya baik-baik nggak mau. Tunggu sakit dulu baru mau mengembalikan. Ini penjahat yang luar biasa, nggak bisa, harus dengan begini memang. Maka setelah itu dipenggal oleh Nabi SAW. Ini orang sudah membuat kerusakan. Dia menggabungkan keduanya, sudah mencuri, dia berdusta lagi. Ini berbahaya, kalau dibiarin dia akan lakukan kepada orang lain. Ya. Ada seorang penyihir pernah datang di sisi Hafsah radhiyallahu anha. Begitu ketahuan penyihir, ditangkap, dipenggal. Karena dia memang niatnya ingin menyihir pada saat itu. Kedapatan, ada banyak bukti-buktinya. Gak pakai ditolak. Abu Musa al-Asy'ari pernah membunuh seorang penyihir. Lalu ditanya oleh teman-temannya yang lain, kenapa kau bunuh orang ini? Kenapa gak dikasih dulu ke hakim? Dia mengatakan, bukankah Nabi SAW menyuruh memenggal lehernya penyihir? Orang ini membuat kerusakan di mana-mana. Ada orang subhanallah memang dengan ketegasan, karena sudah, kalaupun kita tangkap atau cuma ditanya, dia bisa dusta, 1001 dusta. Dan ini subhanallah, Allah perlihatkan di depan mata saya sendiri, ada beberapa orang yang tidak beriman pada Allah dan tidak takut masalah akhirat ini, karena kedangkalan ilmu tentunya. Kalau dia faham apa yang berhubungan dengan ancaman Allah dan neraka, tidak akan pernah berani mengambil haknya orang lain. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, tujuan kita hadir di majelis ilmu seperti ini untuk mengubah diri Anda menjadi lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla, lebih takut dan juga lebih menghormati dan lebih patuh kepada Allah SWT. Lebih takut dari sisi takut kena azabnya Allah kalau berbuat dosa, terlambat bertaubat. Dari sisi yang lain termotivasi untuk melakukan ketaatan-ketaatan, sehingga memang sisa umur ini berisi dengan kepatuhan dan masuk ke surga. Itu tujuannya. Jadi di sini saya bukan sengaja menakut-nakuti, tapi memang seperti inilah penyampaian wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat ini tidak akan pernah ada negosiasi di api neraka, dan Allah sudah buka atau menjelaskan kepada kita dalam surah At-Tahrim 1400 tahun yang lalu turun ayat ini. Dan semua orang beriman yang memang dalam hatinya ada iman, dia akan khawatir dan takut untuk melangkah pada kemaksiatan setelah mendengar ayat-ayat seperti ini.